Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Setiawan Adi Pratama dengan NPM 240105/2017, dan kawan saya ada di Jalur Soekarnata dengan NPM 240105/1038. Selanjutnya ada Muhammad Fikri Ardiansah dengan NPM 240105/1010. Di sini kelompok kami itu akan mempresentasikan hasil uh, project based learning kelompok kami yang berjudul penerapan metode perhitungan akumulasi biaya berdasarkan proses costing pada UMKM Drill Fried Chicken. Mungkin kita lanjutkan untuk pembahasan PBL kami, yaitu yang pertama ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Rizaldo. Oke, jadi di sini saya akan membahas latar belakang UMKM Dekret Fried Chicken. Jadi UMKM Dekret Fried Chicken ini merupakan usaha kuliner bergerak di bidang penjualan ayam goreng tepung dengan sistem produksi massal yang dilakukan secara berkelanjutan setiap hari. Jadi setiap hari itu UMKM Dekret ini selalu goreng terus gitu. Jadi kayak nggak ada yang inilah, nggak ada yang kayak barang yang kemarin, produk yang kemarin itu nggak bakal dijual lagi, soalnya bakal goreng terus setiap hari. Nah, produk ayam goreng tepung ini memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi di masyarakat karena harganya terjangkau dan jajan yang cepat serta dapat diterima oleh berbagai kalangan. Oke, next. Rumusan masalah yang kita bahas kali ini, yang pertama, bagaimana penerapan metode proses costing pada UMKM di Kriuk. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi UMKM di Kriuk dalam menerapkan metode proses costing. Yang ketiga, bagaimana dampak penerapan metode proses costing terhadap perhitungan harga pokok produksi. Yang keempat, bagaimana perbandingan perhitungan biaya produksi sebelum dan sesudah penerapan metode proses costing. Oke, next. Oke, selanjutnya manfaat kegiatan bagi UMKM Dekriuk ini. Yang pertama itu, salah satunya itu kegiatan ini memberikan manfaat berupa meningkatnya ketepatan dalam pencatatan dan perhitungan biaya produksi. Nah, selanjutnya itu manfaatnya UMKM dapat mengetahui harga produksi secara lebih akurat sehingga dapat menerapkan harga jual yang sesuai dengan struktur biaya yang sebenarnya. Selain itu, informasi biaya yang lebih terperinci membantu pemilik usaha dalam melakukan pengendalian biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Oke, next. Oke, jadi profil usahanya itu UMKM Dekriuk ini merupakan salah satu usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utamanya ayam goreng tepung. Usaha ini melayani konsumen dari berbagai kalangan, contohnya seperti anak kecil sampai orang dewasa itu pada suka lah ayam goreng ini. Dan selalu beroperasi setiap hari dengan sistem produksi yang massal dan berkelanjutan. Proses produksi ini dilakukan secara langsung di lokasi usaha, mulai dari persiapan bahan baku hingga penyajian produk kepada konsumen. Oke, next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah penjelasan dari Rizaldo. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri. Oke, analisis SWOT yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Jadi yang tadi dekreasikan ini memiliki produk ayam goreng tepung yang dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Juga proses produksinya dilakukan secara relatif sederhana dan menghasilkan produk yang seragam sehingga mudah dikendalikan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu
Sistem pencatatan biaya produksi yang ditetapkan masih bersifat manual dan belum terstruktur dengan baik. Pemisahan antara biaya bahan baku, biaya bahan kerja, dan biaya operasi pabrik belum dilakukan secara jelas. Terus yang ketiga, opportunities atau peluang, itu permintaan terhadap produk ayam goreng tepung itu sebagai makanan siap saji relatif stabil dan cenderung meningkatkan UMKM deklarasikan itu memiliki peluang untuk mengembangkan usaha mulai peningkatan kualitas produk, keluasan pasar, serta pemanfaatan teknologi digital dan kegiatan pemasaran. Yang keempat ada di usaha itu di bidang kuliner trensikan itu semakin ketat dengan banyaknya usaha sejenis. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku seperti ayam dan minyak goreng itu dapat mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan usaha. Next. Yang kedua ada produk UMKM. Jadi proses produksi pada UMKM diferensikan ini dilakukan secara massal dan berkelanjutan setiap hari dengan menghasilkan produk ayam goreng tepung yang relatif seragam. Terus juga kegiatan produksinya itu dimulai dari tahap persiapan bahan baku, yaitu pemilihan ayam mentah dan layak produksi, pembersihan, serta pemotongan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh usaha. Next. Terus ada konsep proses costing, yaitu proses proses costing itu merupakan metode akumulasi biaya produksi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menghitung biaya berdasarkan tahapan pemrosesan produksi yang dilalui oleh suatu produk. Metode ini juga digunakan untuk pada usaha yang memiliki karakteristik produksi massal, berkelanjutan, dan menghasilkan produk yang relatif seragam. Next. Oke, baik. Selanjutnya itu sebelumnya itu materi dari Multi Adiansa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan proses costing di UMKM. Jadi penerapan metode proses costing pada UMKM dari Yogyakarta Chicken ini dilakukan dengan menjadikan karakteristik proses produksi yang bersifat massal dan berkelanjutan. Langkah awal yang dilakukan UMKM ini itu adalah mengidentifikasi dan membagi proses produksi ke dalam beberapa tahap atau departemen produksi, yaitu departemen sebelumnya yaitu ada departemen penepungan dan departemen penggorengan. Baik, di sini kami menjadikan perhitungan kami, yaitu yang pertama itu ada departemen penepungan, di mana itu setiap harinya itu ada di departemen itu ada produk yang masuk, yaitu ada 30. Terus ada produk yang akan ditransfer ke departemen penggorengan itu 30, dan produk akhirnya itu 0. Yang kedua itu ada pemburuan biaya. Di sini kita mengelompokkan 3 biaya, yaitu ada biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk yang pertama itu ada biaya bahan, di mana total biaya 300.000, unit ekuivalennya 30, dan biaya per unitnya itu 10. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja dengan total biaya 60.000, unit yang ekuivalennya 30, dan biaya per unitnya itu ada 2.000. Yang terakhir ada biaya overhead pabrik, di mana total biayanya itu 30.000 dan unit ekuivalennya 30, dan biaya per unitnya itu 1.000. Jadi total rata-rata biaya per unit pada departemen penepungan ini 13.000. Yang ketiga ada pertanggungjawaban biaya, di mana produk dari departemen penepungan ini akan ditransfer ke departemen penggorengan. Jadi
Jadi produk yang akan ditransfer itu ada 30 dikali 13.000, yaitu hasilnya 360. Sebelumnya maaf, kami ada kekeliruan pada perhitungan ini. Selanjutnya dapat saya akan menjelaskan laporan harga pokok produksi pada Departemen Penggorengan. Yang pertama itu scan dulu produksi, yaitu produk masuk proses, di mana produk masuk proses yang tadi dari Departemen Penepungan ke Departemen Penggorengan itu 30. Terus ada produk jadi yang akan ditransfer ke gudang 30, dan produk dalam proses akhir itu ada 0. Yang kedua, pembayaran biaya. Dalam pembayaran biaya ini ada 3 elemen biaya. Yang pertama biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Di sini pertama itu ada biaya bahan dengan total biaya 375.000 dan unit yang ekuivalennya itu 30. Selanjutnya biaya per unitnya itu ada 12.500. Yang kedua itu biaya tenaga kerja, di mana total biayanya itu 90.000, ekuivalennya 30, dan 3.000. Yang terakhir itu biaya overhead pabrik dengan total biaya 20.000 dan unit ekuivalennya 30. Biaya per unit itu ada sekitar 666 perak, di mana total biaya itu 16.166. Yang ketiga itu pertanggungjawaban biaya. Jadi produk ini akan ditransfer ke departemen. Jadi produk ini akan ditransfer ke gudang atau akan dijualkan ke konsumen. Di mana di sini 30 dikali 16.166 perak. Baik, saya akan menuliskan materi yang selanjutnya, yaitu akumulasi biaya produksi. Jadi akumulasi biaya produksi pada UMKM dari Presical dilakukan dengan mengumpulkan seluruh biaya yang timbul selama proses berlangsung, di mana biaya produksi dikelompokkan ke dalam 3 komponen utama, yaitu biaya bahan, biaya baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik. Kemudian itu analisis harga pokok produksi. Analisis harga pokok produksi pada UMKM dari Presical dilakukan setelah penerapan metode. Dengan metode ini biaya produksi itu dihitung berdasarkan setiap tahapan produksi hingga menghasilkan informasi biaya yang lebih rinci dan jadi seluruh biaya itu yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik langsung itu dikumpulkan dan dialokasikan ke masing-masing proses produksi. Yang tadi contohnya itu pada UMKM ini kan di Departemen Penepungan dan Departemen Penggorengan. Berikutnya itu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil kegiatan project based learning yang telah dilakukan pada UMKM verifikasikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode proses costing merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam perhitungan biaya produksi pada usaha yang memiliki karakteristik produksi massal dan berkelanjutan. Metode ini tuh mampu memberikan informasi biaya produksi yang lebih struktur dibandingkan dengan sistem pencatatan sebelumnya yang masih bersifat sederhana dan manual. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.